Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Gajah Mada Hamukti Palapa bagian ke-17. Senopati Haryo Teleng, Senopati Panji Suryo Manduro, dan Senopati Gagak Bongol siap melaksanakan perintah itu. Namun masih ada bagian yang memancing rasa ingin tahu berkaitan dengan tamu yang akan datang. 3 orang senopati itu sama sekali tidak memiliki keterangan soal tamu yang disebut akan datang. Soal tamu, siapa tamu yang akan datang, sehingga kita harus melakukan gladi segelar sepapan. Segelar sepapan dan berkekuatan penuh. Tambah Gajah Mada. Siapa tamu itu, Kakang Gajah? Tanya Gagak Bongol. Gajah Mada bertolak pinggang. Pada saat ini di ujung galuh tengah bersandar sekitar 10 kapal besar yang datang dari Swarna Bumi. Saudara sepupu mendiang Prabu Jaya Negara yang bernama Aditya Warman dengan 1000 orang prajurit akan datang bertamu. Kita sambut kehadiran mereka dengan tontonan yang tidak pernah mereka saksikan sebelumnya. Besok akan kita gelar gladi Cakrabyuha. Para senopati itu terkejut. Aditya Warman datang bertamu dengan pengawalan sedemikian banyak. Gajah Mada masih menampakkan wajah beku. Mereka datang membawa 10 kapal besar yang masing-masing kapal bisa muat 100 orang. Kalau 10 kapal besar yang datang, bukankah jumlah mereka mungkin 1000? Mereka bertamu atau berniat menyerbu? Senopati Haryo Teleng meletup. Pertanyaan itu sejatinya mengusik rasa curiga Gajah Mada. Namun Gajah Mada punya kenangan yang baik tentang sosok macam apa Aditya Warman. Ia saudara sepupu mendiang Prabu Srijaya Negara. Ia pernah datang setahun sebelum Srijaya Negara terbunuh. Dalam perkenalan itu, Aditya Warman menjadi sahabat baik baginya, teman berbincang dan bertukar wawasan yang menyenangkan. Kedatangannya kali ini tentulah karena berniat berkunjung. Terlalu dini untuk berprasangka buruk. Kedatangannya aku yakin hanya untuk bertamu, kata Gajah Mada. Oleh sebab itu kita harus menempatkan diri menjadi tuan rumah yang baik. Menurut perhitunganku, mereka akan berangkat dari ujung galuh pagi. Dengan demikian kita bisa memperkirakan pada tabuh berapa mereka akan sampai. Kedatangan tamu dari Swarna Bumi akhirnya menjadi bagian yang juga penting untuk dibicarakan di sela mengupas habis langkah apa yang harus dilakukan menyikapi gerakan yang dilakukan orang-orang Keta yang akan melakukan makar. Ketika tidak ada lagi hal yang dibicarakan, pertemuan 4 orang perwira itu pun berakhir. Senopati Panji Suryo Manduro dan Senopati Haryo Teleng kembali ke bangsal kesatrian masing-masing dengan berkuda. Gajah Mada dan Senopati Gagak Bongol memilih berjalan kaki. 2 orang prajurit berpangkat rendahan ditugasi menuntun kuda mereka. Ada sebuah hal yang masih mengganjal hatiku, Kakang Gajah Mada, berkata Gagak Bongol. Masalah apa? Balas Gajah Mada. Semua kejadian tidak masuk akal, mulai petang hingga tengah malam tadi. Bagaimana menurut Kakang Gajah? Penjelasan bagaimana yang bisa dipergunakan supaya kejadian itu bisa masuk akal dan diterima nalar? Gajah Mada tidak seketika menjawab. Jika Gagak Bongol merasa penasaran oleh rangkaian peristiwa yang membingungkan itu, terlebih-lebih dengan dirinya. Soal maling menggunakan kemampuan sirep, menurutku itu tak lebih dari olah batin yang diasah secara terus-menerus, sehingga orang yang menghayati sebagai sebuah ilmu, sebut saja ilmu maling atau ilmu sirep atau apapun namanya, bisa memanfaatkan untuk mengusir rasa kantuk, kata Gajah Mada. Gagak Bongol
menyimak pendapat itu dengan penuh minat. Apakah kira-kira seperti itu? Kurasa, jawab Gajah Mada. Lalu bagaimana dengan kabut tebal yang turun itu? Lalu muncul angin lesus. Apakah mereka menghilang dari kepungan yang demikian rapat? Tanya Gagak Bongol lagi. Kemunculan semua hal yang dipersoalkan Gagak Bongol memang membingungkan dan seolah terjadi karena ada yang menciptakan. Sebenarnya tak ada yang aneh dengan semua kejadian itu, kata Gajah Mada. Bukankah kita sudah sering mengalami disergap kabut? Istana Majapahit berada tidak jauh dari gunung-gunung. Di depan mata kita ada Anjasmara, ada Welirang. Pergolakan udara di gunung-gunung itu bisa berpengaruh sampai ke tempat ini. Jadi apa anehnya? Bahkan sampai terjadi pusaran angin lesus seperti tadi. Apa anehnya? Senopati Gagak Bongol mengalami kesulitan menerima. Kata hatinya menyebut adanya campur tangan entah siapa dalam semua kejadian itu yang hadir dan bergerak jelas menyelamatkan mereka yang terjebak. Kemunculan kabut dan beliung mungkin bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, tetapi bisa jadi para maling yang tersudut itu punya kemampuan mengendalikan beberapa ilmu, seperti mengendalikan ilmu sirep dan menghadirkan kabut. Terbukti ketika kabut itu menyibak, mereka pun lenyap dari gedung pusaka. Bongol, kata Gajah Mada. Ya, balas Gagak Bongol. Berpikirlah menggunakan nalar. Jangan berpikir hal-hal yang tidak masuk akal. Sebenarnya lah banyak kejadian aneh di dunia ini yang pasti bisa ditelusuri menggunakan akal. Demikian pula dengan kejadian tadi. Anggap saja apa yang terjadi itu kebetulan yang luar biasa. Bongol tak sependapat dengan cara pandang Gajah Mada. Namun Gagak Bongol tak ingin berdebat dengan pimpinannya itu. Pertanyaan dan rasa penasaranmu itu mengingatkanku pada sebuah hal. Aku berikan perintah tambahan untuk kau laksanakan. Cobalah kau salurkan tugas kepada anak buahmu untuk melacak jejak dan mencari semua keterangan terkait orang-orang yang dulu membantu Tuanku Baginda Sri Kertaraja Jayawardhana. Siapa saja mereka dan di mana sekarang mereka tinggal. Siapa yang masih hidup dan siapa pula yang sudah mati. Agaknya untuk menemukan jawab sepak terjang Kyai Wirotawirogati, kita harus bertanya kepada orang-orang yang pernah bersinggungan secara langsung dengan orang itu. Senopati Bayangkara Gagak Bongol mencerna perintah itu dengan baik dan berusaha memahami latar belakang dan pertimbangan macam apa sampai Gajah Mada menjatuhkan perintah itu. Baik Kakang, jawab Gagak Bongol. 2 kali istana dibobol maling yang agaknya secara samar kita menangkap ada kaitannya dengan orang-orang yang mendukung Raden Wijaya di masa silam. Untuk bisa mengetahui bagaimana cara berpikir orang macam Kyai Wirotawirogati, mungkin perlu mendengar apa pendapat teman-temannya. Kalau tidak salah, ada nama Paman Dana, Banyak Kabu, Kebu Kepetengan, Gajah Pagon, dan sebagainya. Himpun segala keterangan sebanyak-banyaknya terkait dengan semua nama itu. Lanjut Gajah Mada. Nama-nama yang disebut oleh Gajah Mada itu adalah nama-nama yang menggetarkan, nama-nama yang telah melegenda dan sudah lama raib bagi ditelan bumi. Sudah lama muncul pertanyaan kemana dan di mana mereka sekarang. Siapa yang masih hidup dan siapa pula yang sudah mati. Kalau masih hidup, di mana mereka tinggal? Sebaliknya, kalau sudah mati, di mana pula kuburnya? Sebagian dari mereka ada yang langsung raib setelah Majapahit berdiri, akan tetapi ada pula yang lenyap setelah perang menggempur benteng Pajarakan. Sebagian lain lenyap sejak penyerbuan ke Tuban. Agaknya aku harus menanya Ibu Suri Gayatri, jawab Gagak Bongol. Ya, kita menghadap bersama, balas Gajah Mada.
Malam telah melampaui puncaknya dan bergulir mendekati wilayah dini hari. Waktu yang terus bergerak sebagaimana kodratnya itu menyajikan ruang yang gerah bagi siapapun. Segenap penduduk, terutama yang berada dalam dinding batas kota raja dan wilayah di luarnya yang semula terpengaruh kekuatan yang merangsang katuk, semua terjaga dan merasakan udara yang tidak menyenangkan. Semua orang keluar dari dalam rumah dan sibuk membicarakan atau mencari tahu apa yang terjadi. Di langit, bintang-bintang gemerlapan dengan gugusan Bima Sakti terlihat jelas. Malam yang kering menyebabkan jerit terdengar menyayat dari ketinggian yang berasal dari mulut Cataka yang kehausan. Selebihnya ada suasana yang tidak menentu dan membingungkan. Sebenarnya apa yang terjadi? Tanya seseorang. Pertanyaan itu dilontarkan oleh seorang penduduk yang bergabung dengan orang-orang yang telah berkumpul menggerombol lebih dulu. Kamu baru bangun? Jawab salah seorang dari mereka yang berkumpul di tepi jalan itu. Ya, jawab orang yang baru bergabung itu. Kami semua belum ada yang tahu, jawab seseorang yang lain. Kami justru akan bertanya kepadamu. Orang-orang yang bergabung itu bingung. Kenapa malah akan bertanya kepadaku? Bukankah kau baru saja bangun dari tidur? Jawabnya. Mungkin kamu sudah tahu jawabnya yang kau peroleh dari mimpi. Orang-orang yang berkumpul lebih dulu itu tertawa karena menganggap geli. Namun dengan segera mulut mereka terbungkam ketika terdengar derap kuda di kejauhan. Menilik suaranya, derap kuda itu jelas berasal dari lebih dari seekor kuda. Mungkin berasal dari 3 atau bahkan 5 ekor kuda. Apa yang dilakukan penduduk yang baru bangun tidur itu mengagetkan para tetangganya. Orang itu mencabut obor dan mengayun-ngayunkan sebagai isyarat agar orang-orang berkuda itu berhenti. Orang-orang yang berkumpul itu lebih dulu terkejut, tetapi terlambat. Hei, apa yang kamu lakukan itu? Tanya salah seorang dengan cemas. Rombongan berkuda yang melihat isyarat obor yang diayun-ayunkan itu berhenti dan terlihat dengan jelas ternyata mereka rombongan prajurit. Dari selempang yang mereka pakai, juga dari senjata yang mereka bawa berjenis tombak bergagang panjang, dapatlah diketahui mereka bukan dari pasukan Bayangkara. Ada apa? Tanya pimpinan prajurit itu. Namaku Ronggo Paniti, Tuan, jawab penduduk yang memegang obor itu. Jika boleh kami mengetahui, kami ingin bertanya, sebenarnya apa yang terjadi? Barangkali ada yang bisa kami lakukan untuk membantu. Apakah ada kaitannya dengan ulah pembuat onar yang terjadi kemarin siang, Tuan? Rombongan prajurit itu merasa senang dan berkenan pada tawaran bantuan yang ditawarkan oleh penduduk yang rupanya merasa ikut memiliki tanggung jawab terhadap keamanan dan ketentraman. Kau benar, di sana semuanya, jawab pimpinan prajurit itu. Mereka pelakunya. Orang-orang yang berbuat onar itu telah berani memasuki benteng istana dan mencuri benda-benda pusaka. Semua terdiri atas 5 orang dan masing-masing sangat berbahaya. Jika mereka kalian pergoki lewat di sini, segera beri isyarat kentongan. Para penduduk itu menyimak dengan baik. Benda berharga apa saja yang dicuri, Tuan? Tanya Ronggo Paniti sekali lagi. Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan benda apa saja yang dicuri. Yang jelas para maling itu telah memasuki gedung pusaka. Keterangan yang diberikan oleh prajurit itu mengagetkan. Seorang penduduk yang berdiri di sebelah Ronggo Paniti maju dan ikut memegang obor. Tetapi bagaimana yang demikian bisa terjadi, Tuan? Tanya penduduk itu. Jika tidak salah penalaranku, bukankah istana telah dijaga demikian ketat? Bayangkara telah memagari istana sampai semut pun tak bisa masuk. Para prajurit itu saling pandang. Oleh alasan yang tak jelas mengapa, mereka tiba-tiba tertawa bergelak-gelak. Pendapatmu bagus, Kisana. Kalau boleh kami tahu siapa namamu? Namaku Surya Bugang, Tuan.
panggilanku Bugang?" jawabnya. Jawaban itu rupanya malah membuat para prajurit merasa geli. "Kamu dipanggil dengan nama Bugang? Apakah sebagian gigimu ada yang sudah tanggal?" Tak hanya prajurit yang tertawa, para penduduk yang mendengar juga ikut tertawa. "Tuan, benar, sejak aku kehilangan 2 gigi depanku karena terpleset dan jatuh terantuk batu, namaku yang semula Suryo Manggolo berubah." Beberapa tawa masih belum larut. "Pendapatmu benar, di sana Suryo Manggolo, bahwa terasa aneh istana Majapahit yang demikian megah dan dibakar petis oleh pasukan khusus Bayangkara ternyata masih bisa dibobol maling. Itu bukti kebesaran pasukan khusus yang digembar-gemborkan selama ini ternyata omong kosong belaka. Kelebihan pasukan Jalapati adalah kemampuannya dalam pasang gelar perang terbuka. Jika pasukan Jalapati menggelar Cakrabyuha, takkan ada kekuatan manapun yang mampu menandinginya. Sementara itu, kelebihan pasukan Sabubayu adalah dalam gelar Diradameta. Jika Sabubayu telah menjelma menjadi Gajah Ngamuk, tak ada kekuatan apapun yang mampu menghadangnya. Sementara itu, kelebihan dari pasukan Bayangkara adalah bagaimana mereka membual. Jika pasukan Bayangkara membual, tak ada pasukan dari kesatuan manapun yang bisa menghadang dan menandingi." Jika para penduduk yang memperoleh jawaban itu bingung, sebaliknya para prajurit itu tertawa terpingkal-pingkal. "Sudah, di sana penduduk semua, kami minta pamit, kami harus melanjutkan perjalanan kembali." Ronggo Paniti melambaikan tangan sebagai ucapan selamat jalan. "Jangan lupa, namaku Ronggo Paniti, Tuan. Jika Tuan bisa membantu, aku ingin menjadi prajurit. Jika Tuan tidak keberatan, bolehkah aku menemani Tuan?" Para tetangganya terheran-heran melihat Ronggo Paniti terlampau berani. Akan tetapi, pimpinan prajurit itu merasa senang. "Temui saja aku, namaku Rakembar. Kalau kamu ingin menjadi prajurit, aku akan membantumu. Kebetulan saat ini Majapahit sedang membutuhkan banyak prajurit." Pimpinan serombongan prajurit yang bernama Rakembar itu menarik kendali kudanya sekaligus memberi isyarat kepada para anak buahnya untuk berpacu. Dengan tulus para penduduk melambaikan tangan memberi ucapan selamat jalan. Ronggo Paniti mengikuti bayangan orang-orang berkuda itu sampai lenyap tidak terlihat lagi bayangannya. Dengan bangga, Ronggo Paniti tersenyum, seolah keinginannya untuk menjadi prajurit sudah berada dalam genggaman tangannya. Seorang prajurit bernama Rakembar telah berjanji akan membantunya menjadi seorang prajurit. Pada suatu ketika kelak, ia akan datang menemui dan menagih janji. "Jadi, kamu ingin melamar menjadi prajurit?" tanya tetangganya. "Ya," jawab Paniti. "Dengan tubuh kurus dan agak meliuk meski hanya ditiup angin, apakah mungkin kau bisa menjadi seorang prajurit?" "Lihat saja nanti. Aku akan menjadi prajurit Bayangkara. Soal tubuhku kurus, mulai sekarang aku akan makan banyak. Mulai dari sekarang hati-hati menjaga pawon. Siapa tahu aku akan menyelinap. Kalau aku sudah menjadi prajurit Bayangkara, bahkan Kakang Martawuda pun akan kutantang gelut. Aku tak akan takut lagi. Para penduduk pun tak perlu takut lagi." "Kok Martawuda? Martayuda? Orang-orang sombong penyakit masyarakat seperti itu layak disebut Martawuda, bukan Martayuda. Ia gemar Wuda, bukan Yuda." Soal Martawuda, para tetangga sependapat nama aslinya memang Martayuda, tetapi kegemarannya mengganggu istri orang menyebabkan nama itu diubah banyak orang tanpa diselenggarakan selamatan jenang abang. Tetapi orang yang kau minta bantuan tadi bukan orang Bayangkara. Mereka bahkan kurang begitu suka dengan pasukan Bayangkara. "Tidak menjadi prajurit Bayangkara tak apa-apa, asal menjadi prajurit," jawab Ronggo Paniti dengan sigap. Namun, tidak semua penduduk seberuntung Ronggo Paniti dan para tetangganya yang memperoleh jawaban atas rasa penasaran mereka. Di tempat lainnya, para penduduk bahkan mengunci pintu dengan rapat,
dibelit rasa ketakutan yang amat sangat. Itu karena mereka tak bisa melupakan apa yang terjadi di siang sebelumnya ketika serombongan orang membuat onar, membakar rumah tanpa alasan yang jelas, dan membunuh. Duduk persoalan yang sebenarnya masih belum jelas. Di halaman istana Ibu Suri Gayatri makin banyak berkumpul para prajurit yang ingin mendengar berita apa yang akan keluar dari pintu yang masih tertutup. Di kursi seadanya, Prabu Putri Sri Gitarja Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani duduk berdampingan dengan suaminya. Demikian pula tak jauh di depannya, Prabu Putri Dyah Wiyat Raja Dewi Maharajasa tak berbicara apapun. Mahapati Aryatada duduk dengan kursi disandarkan ke dinding dan kaki diseluncurkan. Sementara itu, Gajah Mada berdiri membeku di halaman menyendiri. Senopati Gagak Bongol melakukan hal serupa tanpa bicara. Jika ada orang yang mondar-mandir mencermati keadaan dan mencatat semua yang dilihat dan dirasakan ke dalam benak, untuk pada suatu saat kelak akan menuangkan ke atas frontal adalah Pancaksara yang baru saja pulang dari kegemarannya menempuh perjalanan melalang buana. Di sudut halaman, berada di bayang-bayang pohon kesara, tampak Dharmayaksa Kasogatan Samenaka sedang berbicara dengan pejabat penanggung jawab kehidupan umat beragama Siwa. Dharmayaksa Kaisawan menyebar memenuhi semua sudut halaman. Para prajurit melaksanakan tugasnya, namun mereka menumpuk dalam jumlah yang banyak, lebih didorong oleh rasa ingin tahu yang sama. Kemunculan sirep membuat mereka penasaran. Kemunculan kabut lebih membuat mereka merasa penasaran, disusul munculnya pusaran angin yang menghisap kabut dan lenyapnya Ibu Suri Gayatri. Semua itu lebih membuat penasaran. Apalagi semua itu masih disempurnakan dengan hilangnya mahkota yang biasa dipakai oleh raja. Hanya karena raja kali ini seorang perempuan, mahkota itu disimpan di gedung perbendaharaan pusaka. "Kamu melihat Gajah Mada?" berbisik Mahapati Aryatada kepada seorang prajurit yang berjalan melintas. "Ada, Mahapati," jawab prajurit itu. "Apakah sebaiknya aku panggilkan supaya menghadap Mahapati?" "Jangan," jawab Mahapati Aryatada. "Tetapi di mana ia?" "Di halaman," jawab prajurit itu. Mahapati berdiri dan berjalan dengan agak tertatih, dibantu oleh prajurit yang semula menjawab pertanyaannya. Gajah Mada berdiri melihat Mahapati Aryatada dituntun mendekati dirinya. Gajah Mada bergegas melepas selimut yang dikenakan dan diserahkan untuk membalut tubuh Aryatada. "Tinggalkan kami berdua," kata Aryatada. "Baik, Kipati," jawab prajurit itu. Gajah Mada menuntun Mahapati Aryatada pindah dari tempat itu karena ada banyak prajurit yang bisa mendengar pembicaraan mereka. Lebih dari itu, Mahapati Aryatada yang sudah tua itu membutuhkan tempat duduk. Di emper bangunan yang berseberangan dengan gedung perbendaharaan pusaka, Gajah Mada dan Mahapati Aryatada duduk berdampingan. "Ada sesuatu yang akan paman ceritakan kepadaku berkaitan dengan orang-orang pencuri mahkota itu?" tanya Gajah Mada langsung ke persoalan. Empu Grewes menoleh dan memperhatikan raut muka Gajah Mada yang samar-samar tersapu cahaya obor. "Kau tak sabar ingin mengetahui persoalan itu?" "Ya," jawab Gajah Mada sigap. "Akan aku ceritakan, tetapi sebelumnya ada persoalan lain yang perlu aku sampaikan, dan aku merasa kini telah tiba saatnya." Gajah Mada merasa heran karena rupanya ada persoalan yang oleh Empu Grewes dirasakan lebih penting. "Persoalan apa, paman?" tanya Gajah Mada. "Aku telah mengajukan permohonan untuk lengser kepada kedua Prabu Putri dan dikabulkan."
Mulai pekan depan, aku sudah tidak akan menjabat Mahapati lagi, jawab Aryatada. Gajah Mada terkejut. Untuk beberapa saat lamanya, Gajah Mada dibeli pesona dan tidak mampu berbicara. Gajah Mada bahkan bangkit dari duduknya dan menatap wajah Empu Krewes seolah baru pertama kali melihatnya. Paman akan lengser dari jabatan, ulang Gajah Mada. Benar, jawab Aryatada. Aku sudah tua dan ingin beristirahat. Aku merasa kini sudah tiba waktunya bagiku untuk turun dari jabatanku sekarang. Apa yang disampaikan Mahapati Aryatada itu dengan segera memunculkan pertanyaan atas siapa penggantinya. Meskipun demikian, Gajah Mada tak mampu mengungkapkannya melalui bahasa lisannya. Oleh karena itu, bersiap-siaplah untuk memangku jabatan itu, menggantikan aku menjadi Mahapati yang baru, Mahapati Gajah Mada. Gajah Mada mendadak merasa punggungnya bagai dirambati oleh ratusan ekor semut. Namun dengan segera Gajah Mada berusaha menguasai diri dan menghapus semua kesan dari permukaan wajahnya. Apa yang kemudian terlontar dari mulut Gajah Mada adalah suara yang bergetar dan ditahan. Paman telah memutuskan untuk lengser dari jabatan dan menunjukku menjadi pengganti paman, tanya Gajah Mada. Ya, jawab Aryatada. Gajah Mada tak tahu apakah ia harus merasa jengkel berhadapan dengan Mahapati Aryatada yang tidak membicarakan masalah penunjukan itu dengannya. Mengapa paman tidak membicarakan lebih dulu denganku, tanya Gajah Mada lagi. Aryatada tersenyum melihat Gajah Mada bagai menahan gejolak. Apakah menurutmu ada yang salah dengan keputusan yang aku ambil itu? Aku sudah tua dan merasa kemampuanku sudah menurun. Aku tak melihat sosok yang layak menggantikan aku kecuali dirimu. Oleh karena itulah, aku telah menyampaikan kepada kedua Prabu Putri permohonan untuk beristirahat sekaligus mengajakmu sebagai calon penggantiku. Permohonan itu dikabulkan. Udara yang hening oleh Gajah Mada dirasa bergetar. Bagaimana sikapmu, tanya Mahapati Aryatada. Gajah Mada melangkah mondar-mandir. Aku merasa belum pantas paman. Menurutku, beberapa tahun ke depan, Paman Empu Krewes masih layak mengemban jabatan itu. Aku merasa belum siap dan belum pantas untuk mengemban jabatan itu. Lebih dari itu, mengapa harus aku? Apakah tidak ada sosok yang lain selain aku? Di samping aku, masih ada orang-orang di Kementerian Katrini, masih ada Kementerian Hinu, Dyah Janardana, Maha Menteri Sirikan Dyah Mano, lalu masih ada Maha Menteri Halu Dyah Loha. Belum lagi orang-orang yang lebih hureda daripada aku. Aku juga melihat ada beberapa orang di Pancari Wilwotikto yang layak. Di barisan para upepati juga banyak nama yang amat layak untuk dipertimbangkan. Di barisan pimpinan prajurit masih ada Senopati Suryo Manduro yang pengabdian serta sepak terjangnya dalam membela negara tidak perlu dilakukan lagi. Sebagaimana di Jalapati ada Senopati Haryo Teleng. Akan timbul pergolakan luar biasa jika paman mengajukan aku. Aku merasa masih belum pantas menduduki jabatan yang paman tinggalkan. Aryatada menggeleng. Apa yang diputuskan oleh kedua Prabu Putri itu sudah harga mati Gajah Mada, dan aku tidak melihat sosok manapun yang pantas menggantikanku. Kau telah banyak membuat jasa. Sepak terjangmu telah mengantarkan kembali kekuasaan ke jalur yang benar, baik ketika keselamatkan mendiang Prabu Srijaya Negara ke Bedander, maupun ketika Ibu Surikayatri kebingungan dalam memilih apakah Sri Gitarja atau Dyah Wiyat yang harus diangkat menjadi Prabu Putri. Lebih dari itu, di keprajuritan kau berada di tempat paling dituakan. Tak ada lagi yang berada di atasmu, lanjut Mahapati Aryatada. Namun, Gajah Mada juga punya kekukuhan hati.
Di depan mata ia melihat sebuah persoalan yang sangat mendesak untuk ditangani, bahkan bagi tak bisa ditunda lagi. "Belum harga mati, Paman," jawab Gajah Mada tangkas. "Aku minta Paman Aryatada kembali menghadap Prabu Putri untuk membatalkannya. Persoalan Keta dan Sadeng saat ini sedang berada di depan mata dan sangat membutuhkan perhatianku. Jika aku berada di kursi yang saat ini Paman lenggahi, aku harus mengurus wilayah yang lebih melebar. Sedangkan sebaliknya, aku harus mengerucut, memusatkan perhatian pada rencana makar yang akan dilakukan Keta dan Sadeng, yang membutuhkan keterlibatanku secara langsung, mungkin dengan berada dan terjun langsung di tempat itu." Aryatada memperhatikan wajah Gajah Mada. Cahaya obor yang temaram tidak mampu menerangi wajah laki-laki bertubuh kekar itu dengan cukup jelas, sehingga tidak bisa dibaca bagaimana raut mukanya. "Jadi menurutmu belum waktunya?" "Belum, Paman," jawab Gajah Mada. "Tetapi kamu tidak keberatan menduduki jabatan itu?" Gajah Mada tidak segera menjawab. "Ayolah Gajah Mada," kata Aryatada, "cobalah jujur kepada dirimu sendiri. Yang aku ketahui dan aku rasakan selama aku menjadi prajurit adalah nafasku untuk selalu menjadi yang terbaik dan meraih keadaan yang lebih baik, bisa itu di pangkat atau jabatan. Pada saat kau seorang prajurit rendahan, angan-anganmu adalah bagaimana kau bisa meraih kedudukan yang lebih tinggi. Ketika kau berada di pangkat lurah prajurit, kau pun berangan-angan untuk bisa meraih jabatan lebih tinggi dengan pangkat senopati, lalu temenggung, pesangguhan, dan seterusnya. Maka, jika kau jujur, kedudukan Mahapati sebenarnya berada di angan-anganmu, bukan?" Gajah Mada tidak mengelak dengan menggeleng. Apa yang disampaikan Aryatada benar dan tidak ada gunanya bersikap seolah-olah tidak pernah berangan-angan menduduki jabatan itu. "Karena keberhasilanmu yang luar biasa, kau meraih jabatan cukup tinggi tanpa harus melampaui tataran yang semestinya. Dengan menjadi patih di Kahuripan dan patih di Daha, menjadi pelaksana pemerintahan para Sekar Kedaton saat itu, tidak inginkah kau meraih jabatan yang lebih tinggi, berada di puncak yang bisa kau raih dengan menjadi Mahapati Amangkubumi? Jujurlah."